Assalamualaikum friend, kembali lagi bersama saya Bu Cak Febi. Kali ini saya akan berbagi video tentang budidaya madu kelenceng atau kelulut atau trigona yang ada di Bipam Doa Ibu di Kelurahan Gandus, Kota Palembang. Friend bisa menyimak ya perbincangan saya dengan Pak Hermansyah selaku pendiri juga pemilik Bipam ini. Semoga bermanfaat, silakan menyimak ya friend. Silakan Pak, diperkenalkan diri dulu, siapa namanya? Nama saya Hermansyah, di Lebah Madu, khususnya trigona utama. Nama yaitu Bipam Doa Ibu, dan brandnya Madu Doa Ibu, berasal dari Kelurahan Gandus. Nah, untuk memulai usaha ini, apa yang paling penting kita siapkan Pak? Ya, yang paling penting itu nektar. Resin merupakannya itu dari bunga-bunga tadi atau pohon, buah-buahan, atau hutan di sekitar. Kita pastikan alam kita ini harus terpenuhi untuk lebah tersebut. Jadi awal mulai itu harus cari dulu lokasi Pak ya? Ya, lokasi. Lokasi. Jadi lokasi yang bagus itu untuk bikin apa? Untuk meletakkan log ini di yang seperti apa maksudnya itu? Ya, harus di tempat yang sejuk. Jadi kalau lahan kita sebelumnya itu kosong, belum ada tanaman, kita tanam bunga terlebih dahulu. Yang paling bagus itu tanaman apa Pak untuk madu kelenceng ini? Bunga itu bunga seperti AMP, Santos, Batavia. Kalau buah-buahan itu bisa duku, manggis, nangka. Nah, satu log itu 750 itu Bapak langsung beli atau bikin sendiri? Langsung beli. Langsung beli. Log itu komponennya apa Pak? Log itu balok kayu. Nah, kalau di atas itu kita sebut topping, ya kita buat dari papan dibentuk seperti kotak. Di dalamnya itu? Ya, di dalamnya itu nanti akan disarangi oleh lebah tadi. Iya, apakah ada sarangnya dulu atau dimasukin apa di dalamnya itu? Kalau di log itu log itu sudah ada sarangnya. Sudah ada sarangnya. Jadi beli jadi ya sudah ada jadi. dari peternak sebelumnya. Jadi kayak gitu. Jadi lebah itu adanya di alam. Iya, di alam liar. Dia itu sudah ada di pohon-pohon hidup. Jadi lognya itu beli orang itu ngambilnya itu dari pohon hutan. Jadi pohon itu nanti yang sudah ada apa madunya lebahnya. Jadi kita beli sama pemilik. Kayak gitu. Jadi yang sudah ada, bukannya kita ini dulu medianya dulu, tempatnya dulu baru nyari itu, bukan. Pokoknya sudah ada medianya, sudah ada hewannya, sudah ada lebahnya. Karena lebah ini kan bukan seperti ayam yang kita bisa ternakan, kita telurkan. Jadi dia ini betul-betul alami. Hanya saja kita pindahkan di tempat kita. Nah, tapi dia cari makan dan lain sebagainya itu ya sama seperti di alam liar. Nah, pas pertama itu panen pertamanya itu berapa bulan Pak? Panen pertama itu 2 bulan. Langsung panen 2 bulan itu. 10 log itu kemarin panen dalam waktu 2 bulan dapat berapa kilo? Ya, itu dapat 3,5 kilo. Dapat 3,5 kilo. 3,5 kilo, 1 kilo dijual berapa Pak? Kalau saya jual 300.000. 300.000 berarti sekitar 900 lah ya, 900. Ya. 900. Berarti setahun itu bisa 6 kali ya Pak ya? Ya. 6 kali 9 berarti sudah berapa? 54 ya, 5.400.000, berarti nggak nyampe 2 tahun sudah balik modal ya Pak ya. Nah, sekarang sudah berapa log Pak? Sekarang di sini kita sudah mempunyai 80 log. 80 log. Jadi kalau panen dapat berapa kilo itu Pak? Kurang lebih dapat 35 kilo. Nah, tadi saya dengar itu juga dari Ibu tadi, katanya itu kalau musim kemarau itu lebih banyak ya Pak ya? Lebih banyak. Kalau musim kemarau lebih sedikit ya? Musim panas itu sama ya. Musim hujan lebih sedikit. Ya, musim hujan lebih sedikit karena kan aktivitas lebah tersebut terbatas. Dia jarang keluar Pak ya. Jadi dia menghasilkan madu juga dikit ya. Ya. Nah, untuk teknik untuk meningkatkan kualitas madu, terus produksi madu gimana Bapak? Ya, selama kalau ini? untuk kualitas yang terbaik itu ya kita sebut itu panen tua. Panen tua. 2 bulan. Nah, sebetulnya untuk panen madu ini mungkin bisa 1 bulan, bisa 1 bulan lebih sedikit juga bisa, tapi
kandungan propolisnya itu lebih sedikit dan kandungan enzimnya masih banyak. Kalau kita panen tua, seperti yang saya bilang tadi, yaitu per 2 bulan, kandungan enzimnya tidak terlihat lagi dan kandungan paparan propolisnya itu lebih banyak. Otomatis khasiat madu itu lebih banyak. Jadi Bapak sudah pernah menjadi peneliti, peneliti masnya itu pernah dipanen sebulan kayak gitu. Betul. Oh. Selain saya coba secara alami berkunjung ke tempat dan juga misalkan ada tadi kata dokter tadi itu harus di the home, itu butuh alat lagi dan mahal dan itu tetap tidak alami. Jadi saya menerapkan yang secara alami. Nah tadi saya kan mencoba coba madu produksi Bipam Doa Ibu ya Pak ya. Itu lebih manis. Saya pernah mencoba itu agak asem. Betul. Nah itu kalau menurut Bapak yang sudah berusaha selama 3 tahun itu kenapa lah kira-kira? Ya, yang pertama itu nektar. Jadi nektar bunga-bunga itu berbeda-beda. Ada nektar yang memang kandungan asamnya lebih banyak. Nah, jadi di sini kebetulan saya di September kemarin itu musim bunga duku. Jadi bunga duku buah-buahan ini manis. Nah, terus ada bunga senodok. Nektar senodok juga itu manis. Nah, jadi kita juga selain mengenal lebah, madu, kita juga mengenal bunga-bunga. Nah, terus apalagi tadi manis itu bisa juga diciptakan oleh kadar air. Kadar airnya banyak, enzimnya banyak, bisa jadi asam. Tapi memang untuk ciri khas madu Kelanceng Trigona ini memang asam. Asam ya, agak asam. Beda dengan madu hutan ya Pak ya, madu yang biasa Mas yang kayak gitu. Beda dengan madu sialang. Tapi asamnya ini itulah kandungan vitamin C-nya memang tinggi. Sudah pernah diteliti kandungan propolisnya atau belum Pak? Ini. Sudah, jadi kebetulan Pak kita ini kemarin sudah dikunjungi oleh Dr. Mahani dari Unpad Pajajaran karena satu-satunya beliau di Indonesia ini yang sudah memproduksi propolis. Tadinya dulu kita mengenal propolis itu hanya dikeluarkan oleh Malaysia, Brazil yang ada di apotek. Nah, alhamdulillah sekarang Indonesia sudah ada yang memproduksi. Nah, alhamdulillah juga dia sudah berkunjung dan memberikan pelatihan di Bipam Doa Ibu ini tentang pengolahan propolis. Oh jadi itulah, jadi Bapak tuh jadi lebih tahu bagaimana cara menghasilkan madu yang berkualitas kayak gitu Pak ya. Jadi panennya itu kalau bisa di atas 2 bulan ya. Nah ini juga saya juga sedikit mau belajar juga, katanya kalau misalkan telat itu bisa madunya itu dimakan lagi sama lebahnya atau gimana? Iya, enggak juga. Jadi lebah itu selain dia punya stok madu di dalam topping itu, dia juga punya stok bipolen. Bipolen itu serbuk sari bunga. Jadi serbuk sari bunga itu makanan cadangan mereka saat musim hujan atau di saat telur-telur mereka menetas dan lebah itu belum bisa terbang. Nah itu yang dia ambil dan dia makan. Oh iya gitu ya Pak ya. Berbeda kalau dari jenis lebah lain memang ada itu dia setelah menetas mungkin dia minum lagi stok madu tadi. Tapi kalau jenis Trigona ini berbeda, dia punya 2 stok. Selain stok madu, dia juga mempunyai stok bipolen. Nah sekarang untuk pemasaran Pak, kalau pemasaran gimana Bapak? Untuk pemasaran alhamdulillah kebetulan karena kita di Kota Palembang jadi cukup mudah menurut saya. Saya itu lebih ke konsumen langsung. Konsumen langsung. Jadi dari mulut ke mulut Pak ya kayak gitu. Ada di posting juga di media sosial nggak? Ada juga di posting di media sosial. Kebetulan saya punya IG yaitu khusus Madu Doa Ibu, yaitu Madu Doa Ibu. Nah tapi di sini dulu saya sempat masuk ke apotik mengemas, tapi terakhir 1 tahun terakhir saya rubah, saya menarik konsumen itu langsung datang ke sini karena bisa meyakinkan mereka langsung lihat saya panen, mereka bisa cicip madu langsung, jadi terjamin keasliannya, kemurniannya. Iya, bisa juga dengan kesini jadinya ini wisata agrowisata edukasi juga ya Pak ya. Ya betul. Jadi di sini juga memang sudah beberapa kali ada yang mengadakan event seperti sekolah-sekolahan. Jadi mereka bikin game, bikin edukasi pengetahuan lebah dan juga di sini sudah sering juga dikunjungi oleh mahasiswa khususnya di jurusan pertanian. Dari BRIN juga sudah pernah datang. Sudah pernah ya Pak ya. Jadi luas kebun ini berapa Pak? 5.000. 5.000, setengah hektar ya Pak ya, setengah hektar. Jadi di kebun ini ada banyak tanaman, ada duku, duren, manggis, apa lagi Pak? Dan bermacam-macam bunga. Bunga-bunga ya. Tadi katanya ada air mata pengantin ya. Kata istilahnya wajib
untuk budidaya lebah wajib menanam bunga itu. Oh, kenapa Pak? Karena bunga itu tanpa musim, berbunga sepanjang. Oh ya, jadi makanan lebah ya. Iya. Kalau yang lain-lain kan kayak duku apa-apa itu kan kadang Ya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ada juga jenis bunga lain itu kadang masih tetap berganti-ganti. Nah kalau AMP itu dia tidak pernah berhenti berbunga. Oh, Sepanjang musim berbunga. jadi saya baru tahu. Jadi kalau misalkan mau beternak lebah itu wajib Ya. ada bunga itu karena memang bunga itu berbunga terus. Ya. Jadi makanannya lebah ya Pak ya. Kalau saya menerapkan itu ada 3 jenis bunga yang wajib ditanam, Apa, Pak, yaitu itu? AMP, Santos, dan Batavia. Batavia. Oh. Yang itu apa yang Santos itu yang mana Pak? Nah, Santos itu yang kuning-kuning, bunga Oh, kuning. yang kuning. Ini ya sama Santos juga. Santos juga. Oh, ada banyak yang merah Santos, yang kuning Santos. Apa satu lagi tadi? Batavia. Batavia itu yang gimana Pak? Yang di samping rumah itu tadi ada bunganya merah juga. Merah juga. Ya. Oh, yang Kalau kita Batavia lihat. itu dia bahkan ada 3 komponen yang saya sebutkan tadi ada di bunga itu, yaitu resin, Resin, dikolen, dan ya, dikolen. nektar. Jadi bunga-bunga itu ada hanya Lengkap ya? hanya menghasilkan resin, ada hanya menghasilkan nektar, ada hanya dikolen. Nah, kalau untuk Batavia itu 3-tiganya dia punya. Berarti sebenarnya enak kita banyak membudidaya Batavia tadi Pak. Betul. Tapi susah ya? Apa enggak? Enggak juga. Enggak juga. Ya karena dia mengandung semua komponen kan yang Ya. dibutuhkan kan kayak gitu. Kenapa di sini selain bunga itu sebetulnya saya banyak ada sikat botol, ada dombea, ada apa itu yang kayak seperti itu juga ada. Kenapa? Agar madu yang dihasilkan oleh lebah itu namanya multiflora, bermacam-macam. Iya, tumbuhan. multiflora. Jadi ini juga kandungan di dalam madunya juga lebih banyak, lebih bagus vitamin dan mineralnya ya. Oh iya. Ya, apalagi ya yang belum tanyakan kayaknya sudah cukup. Terima kasih ya Pak ya informasinya. sama-sama. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan inspirasi dari cerita hari ini. Terima kasih. Kotak persegi 4 ini namanya topping friend. Dari sinilah madu kelulut akan dihasilkan. Tuh, friend bisa lihat di bawahnya itu ada potongan pohon ya friend. Di dalamnya itu ada sarang madu. Nah, ini diperoleh dari hutan. Jadi biasanya peternak itu akan mencari ke hutan lalu membawanya dan membudidayakannya. Nah, untuk memanen Pak Hermansyah sendiri memiliki alat sendiri. Tuh, friend bisa lihat ya. Madu-madunya berterbangan, ukurannya memang jauh lebih kecil daripada lebah madu biasa. Tapi kandungannya itu lebih banyak dan lebih kaya. Peternakan ini ditanam berbagai jenis tanaman dan juga tanaman buahan. Nah, ini adalah lok-lok pertama yang dibeli atau dimiliki Pak Hermansyah 2 tahun yang lalu. Sedangkan sekarang telah memiliki 80 lok. Friend bisa lihat luas lahan yang digunakan yaitu 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Di sini juga disediakan berbagai macam permainan anak-anak. Karena memang di sini bukan hanya peternakan. Nah, ini adalah lok-lok baru yang baru berusia 1 tahunan. Tadi Pak Herman bercerita tentang bunga Batavia. Nah, ini friend bisa lihat nih, ini yang namanya bunga Batavia yang memiliki 3 unsur penting yaitu glycolen, resin, dan nektar. Kenapa kita harus menanam bunga? Bukan hanya tanaman buah, karena memang makanan utama lebah yaitu sari bunga. Sedangkan tanaman buah itu hanya berbunga 1 tahun sekali. Friend bisa lihat itu adalah bunga air mata pengantin. Ini adalah tanaman wajib yang harus ada di peternakan lebah
karena dia berbunga sepanjang tahun. Sedangkan ini adalah bunga santos yang memiliki dua jenis atau dua warna, yaitu warna merah dan kuning. Kalian bisa lihat itu ada pohon durian ya. ada juga pohon pisang. Tapi di sini memang lebih banyak bunga-bungaan. Jadi memang di peternakan ini bukan hanya peternakan, tapi juga sebagai tempat edukasi. Disinilah biasanya Pak Hermansyah akan melakukan penyuluhan atau memberikan sedikit tentang budidaya lebah. Tempat ini sering dijadikan tempat wisata edukasi bagi anak-anak sekolah, TK, ibu-ibu PKK ataupun instansi, di mana semuanya ingin mengetahui bagaimana cara membudidayakan madu kelenceng atau kelulut yang memang banyak manfaatnya. Nah, asyik ya friend ya, di sini tenang ya, hijau-hijau. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi.